Halo semuanya, hai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat untuk percintaan kamu ya dengan si dia. Kita lihat tarik energi seseorang ini dulu ya. Bagaimana saat ini energinya kepada kamu? Oke, ini ada strength ya, five of wands dan eight of pentacles. Ini adalah energi dia dan kita tarik energi kamu saat ini seperti apa. Di sini ada king of pentacles ya. Ini ada the death dan satu lagi four of pentacles. Oke, kita lanjut ya. Oke, lihat di button of the deck-nya hari ini atau situasinya seperti apa ya. Ada Nine of Wands ya, bahwa hubungan ini sepertinya stuck di tempat ya. Kamu masih sabar, dia masih sabar, sama-sama masih saling menunggu. Tidak ada yang mendahului ya. Dia tidak bergerak, kamu juga tidak mau ya. Sama-sama punya ego yang besar, sama-sama punya keras kepala yang sama. Tidak ada yang mau mengalah satu sama lain, tetapi masih menunggu dan berharap kembali. Siapa yang duluan itu yang apa namanya, yang sedang ditunggu ya. Dia nunggu kamu, kamu nunggu dia. Kalian punya gengsi yang sama besarnya. Dan aku lihat di sini energi dia ya. Dia sebetulnya emosi ya dengan keadaan saat ini ya. Kenapa mungkin ya, kalau kulihat dari kartunya di sini, kenapa sih kamu kok nggak mau ngehubungin dia gitu ya? Di sini dia marah ya, emosi gitu. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan di belakang dia gitu ya? Dia besini bersabar, bersabar untuk ingin marahin kamu atau melakukan sesuatu yang di luar dugaan kamu gitu ya. Jadi di sini dia tidak melakukan hal apapun ya, karena dia juga sebetulnya capek dengan energi dia yang setiap hari, yang setiap menitnya ya, di dalam batin dia kepikiran kamu aja. Dia sebenarnya udah capek, udah lelah ya dengan situasi ini, dimana tidak ada kejelasan tentang kamu gitu ya. Terus juga dia mengalihkan pikirannya ya untuk meredakan apa sih, kegelisahannya dia, meredakan emosinya dia. Dia habiskan waktu untuk bekerja ya, dia fokuskan bekerja supaya dia bisa menghilangkan energi marahnya atau emosinya ini kepada kamu ya. Jadi kamu nggak ada komunikasi nih sama dia, ini dia emosi banget. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi tuh, apa, kenapa gitu ya. Terus kepikiran aja daripada terus-terusan mikirin kamu gitu, nggak ada ujungnya. Jadi dia kayak lebih fokus ke kerjaan gitu. Ini pun juga masih aja kepikiran kamu. Dan kalau energi kamu di sini ya, um, sebenarnya kamu lagi relax ya, lagi nggak mau tahu tentang dia, terserah dia mau gimana, mau marah apa enggak. Yang jelas kamu udah capek juga ngehadepin dia dengan ketidakjelasan di dalam hubungan ini ya. Tetapi sebetulnya di dalam perasaan kamu yang paling dalam, kamu tuh berharap dia datengin kamu gitu, karena perasaan kamu masih kenceng juga, masih sayang juga sama dia. Tetapi di sini ya memang karena nggak ada yang mau saling ngeduluin gitu ya, karena sama-sama gengsi, sama-sama ego. Dan mungkin karena ini masalahnya sudah terlalu berlarut-larut, atau memang keduanya ya nggak ngerti ya. Kalau aku lihat seperti ini ya, mungkin seringnya bermasalah di dalam hubungan ini, sehingga titik puncaknya kamu melakukan hal seperti ini. Diem, ngeduluinnya siapa nih ya, mendingan nungguin dia daripada kamu gitu ya. Nanti dikiranya kamu yang butuh, dan begitu juga dengan dia, mendingan nungguin kamu karena kamu yang salah gitu. Kamu yang mencoba untuk menjauh dari dia. Harusnya kamu yang
mengejar dia atau berkomunikasi dengan dia gitu ya. Oke, kita lihat seperti apa sebenarnya perasaan dia ke kamu saat ini. Ada The Emperor ya, perasaan dia saat ini kepadamu. The Empress, ada Wheel of Fortune. Oke, di sini ada Two of Swords dan ada Eight of Wands ya, teman-teman semuanya yang aku tangkap. Secara aku lihat ya, ini button of the deck-nya juga dia masih punya gairah yang tinggi sama kamu ya. Masih punya daya sensual yang luar biasa sama kamu, dan hanya kamu yang bisa membangkitkan atau membuat dia selalu teringin terkoneksi dengan kamu. Di Emperor di sini ya, perasaan dia memang orangnya keras ya, keras, nggak mau ngalah lah gitu. Dia mencoba untuk bertahan dari situasi yang sebetulnya dia sendiri nggak kuat ngejalaninnya, nggak kuat nahan perasaannya ya, kepingin diperhatiin, kepingin di support gitu, kepingin dikasih kasih sayang dari kamu di sini ya. Dan aku lihat juga dia seperti kayak menerka-nerka ya, menerka-nerka takdir gitu, bahwasannya kamu itu tidak akan pergi kemana-mana, kamu itu juga nggak akan bisa melakukan apapun tanpa adanya dia ya. Kamu nggak akan bahagia, nggak bakalan maju, nggak bakalan bisa lebih gitu ya dari hari kemarin bersama dengan dia tanpa adanya dia. Jadi dia kayak bisa menerka takdir ya, dan dia seperti yang punya kendali di dalam kehidupan ini ya, bahwasannya kamu tidak akan bisa bahagia tanpa ada diri dia ya. Ini melalui perasaan dia ya, karena dia di sini aku lihat memang sebenarnya bingung dengan sikap kamu nggak ada komunikasi, kamu tidak ada pergerakan apapun saat ini. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di kamu? Dia di sini pingin banget ada yang namanya klarifikasi, pingin ada yang namanya kejujuran, pingin terus terangan sebenarnya apa sih gitu loh ya. Apa yang sedang kamu alami, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini gitu ya, jadi seperti saling diam, menjaga jarak. Dia sebetulnya ingin melakukan sesuatu, tapi kamu seperti menahan menahan untuk diri dia tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kamu. Entah kamu di sini ngeblokir dia atau ada hal apa ini. Ini yang ingin dia ketahui sebetulnya sebelum berpisah atau sebelum jauh meninggalkan kamu gitu. Dia hanya ingin lebih terang benderang gitu ya tentang situasi yang saat ini kamu ambil gitu, tanpa persetujuan lah gitu. Kita lihat lagi apa yang akan dia lakukan kepadamu. Oke, di sini ada the lovers ya, ada the dead, lalu ada four of wands dan ada king of wands ya, teman-teman ya. Apa yang akan dia lakukan? Sebenarnya aku lihat secara energi ya, dia ingin melakukan satu perbaikan di dalam komunikasi ya. Dia masih mencintai kamu ya. Dia masih membutuhkan kamu, dia masih belum bisa jauh dari kamu. Dan kemungkinan energi inilah yang membuat kalau aku lihat dia sulit sekali untuk berpikir berpikir baik ya, logikanya bahwa sebetulnya tanpa kehadiran dia kamu bisa lebih bahagia tanpa dia gitu. Tapi di sini dia selalu berpikir kamu gak akan pernah bahagia tanpa adanya dia ya. Dia juga mengatakan bahwa kamu bakalan banyak kehilangan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu saat kamu melepas dia ya. The lovers di sini, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Aku lihat dia akan berusaha untuk mencari kamu ya. Ini akan dia lakukan gitu. The dead, dia akan seperti
merubah ya, merubah karakter dia, kebiasaan dia, sesuatu yang jelek yang dia punyai di dalam diri dia ya, dia akan membuang hal tersebut. Dia ingin berubah ke versi dia yang baru. Untuk apa? Untuk cintanya dia kepada kamu. Ada di sini Four of Wands, dia ingin melakukan pendekatan. Ya, kenapa? Kenapa? Karena jauh dari kamu membuat dia terluka, tidak bisa bahagia setiap harinya. Maka dari itu, dia ingin meminta maaf, ingin membuka perdamaian dengan kamu, ya. Kenapa begitu? Karena dia masih mencintai kamu. Kenapa juga kalau cinta sama kamu, dia membuat kamu terluka. Ya, itu namanya seperti kalau aku bilang ujian mungkin ya. Ujian di dalam sebuah hubungan. Tapi yang aku lihat di sini energinya dia masih membara ya, perasaannya sama kamu juga masih kuat banget, dan dia selalu perhatiin kamu kok dari jauh ya, karena memang dia masih belum bisa untuk meninggalkan kamu. Di sini ada The Chariot ya, ada Seven of Swords, dan satu lagi ada The World. Jadi tanpa kamu dia tidak bisa menentukan arah hidupnya saat ini mau bagaimana, seperti apa, dan apa yang akan dia hasilkan ya. Karena sebetulnya ya energi yang membuat dia saat ini berkembang baik dan berprestasi adalah karena adanya kamu di sisi dia, adanya kamu dalam kehidupannya dia. Namun kamu justru malah ingin berusaha meninggalkan dia. Ini yang membuat dia takut sekali kehilangan kamu, bahkan dia tidak ingin ya, untuk membayangkannya aja dia nggak mau gitu ya. Ada Seven of Swords dimana dia ngerasa bahwa kehilangan kamu mungkin adalah suatu hal yang paling mengerikan dalam kehidupannya. Makanya dia akan lebih memilih untuk berdamai ya, dan memilih untuk mengalah ya, walaupun mungkin di sini dia masih saja mengatakan bahwa ini adalah kesalahan kamu, bukan kesalahannya dia. Oke, dia masih terus saja mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kesalahan ini bukan dari dia, tapi adanya kamu yang berusaha untuk meninggalkan dia. Button of the deck-nya ya. Saat ini dia merasa sedih, kesepian ya, dan merasa putus asa. Apa yang harus dia lakukan ya, dia tidak tahu bagaimana caranya bisa kembali dan menemukan kamu saat ini yang sudah jauh pergi ya, tanpa ada komunikasi dan pemberitahuan dulu lah gitu. Intinya seperti itu. Kita lihat ya apa pesan terdalam yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Apa pesan terdalam dia yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke. Di sini dia menunggu kabar dari kamu ya guys. Dia menunggu kabar dari kamu, dan sampai hari ini, sampai sekarang ini dia lagi nunggu kabar ya. Artinya ruwet, kacau, gelisah, overthinking, nggak karuan. Sampai hari ini belum juga ada tanda-tanda kamu mencari dia ya. Dia takut kehilangan kamu, dia khawatir banget kamu saat ini mungkin sudah ada yang punya lagi ya selain dia. Di sini membuat dia tidak nyaman secara batin dan pikirannya, dan dia berada di dalam kamar ya, banyak melamun, banyak menyendiri gitu, banyak memikirkan tentang kamu. Pikirannya ruwet banget ya, karena dia pingin sekali berkomunikasi dan pingin tahu sebenarnya ada rahasia apa sih yang kamu sembunyikan dari dia, kenapa kamu menghindar dan tiba-tiba tidak ada komunikasi. Dia pingin ada kejelasan hal tersebut sehingga dia tidak OPT lagi ya. Dia kangen sama kamu, ini dia kangen sekali saat ini kepada kamu ya, pingin ada jalan lagi, ketemu lagi gitu ya. Oke, di sini kepalanya dia itu panas ya teman-teman ya, banyak mikirin kamu, otaknya panas banget gitu, capek gitu mikirin kamu, resah, gelisah, nggak karuan, pingin cepet terhubung lagi, dan pingin tahu sebenarnya apa sih yang membuat kamu kayak gini. Dia bingung, ya, kok jalannya begini sih, kok perginya gini sih, nggak ada komunikasi, nggak ada pamitan gitu ya. Dia pengen klarifikasi aja sebetulnya ya. Jadi pengen ngedatengin kamu tapi nggak tahu caranya gimana gitu ya, karena susah banget ngehubungi kamu. Bahkan kamu juga saat ini hubungannya tempat tinggalnya jauh gitu, jarak tinggalnya jauh, jadi susah buat dia untuk ngedatengin kamu gitu ya.
Dan pada akhirnya di sini aku lihat dia memilih untuk diam atau tidak melakukan sesuatu itu ya. Kenapa? Karena gengsi itu, karena gengsi di sini ya membuat dia saat ini nggak ngelakuin apapun kepada kamu, tapi pikirannya ini nggak berhenti berhenti gitu loh ya di sini tuh. Perang gitu loh, gimana ya, mikirin kenapa ya kok kamu ninggalin, kenapa ya kamu nggak ngasih informasi gitu loh kalau mau ninggalin. Intinya dia pengen ketemu untuk apa, untuk pesan terakhir lah gitu yang ingin dia dengar dari kamu. Dan hingga hari ini energi dia ya, dia menunggu kamu sampai sekarang, dia nunggu kamu mau ngehubungin dia enggak gitu ya. Dia pingin ada klarifikasi di sini, kejelasan dari kamu ya, kejelasan dari kamu di sini ya. Apa mau bagaimana nih hubungan ini, kalau mau lanjut ayo, kalau mau udahan ya oke gitu. Tapi pengen ada komunikasi dulu karena pingin ada yang dia omongin ke kamu gitu, mungkin seperti itu ya, bukan mungkin tapi energinya segitu yang dia ingin katakan kepada kamu. Lalu kita lihat bagaimana tanggapan kamu saat ini tentang hubungan ini. Di sini ada Three of Pentacles ya, dimana aku ngelihat kamu juga sebetulnya udah sedih ya, udah nggak ada kepercayaan terhadap dia gitu ya, dan kamu juga udah nggak menaruh harapan lebih lagi kepada dia. Kalaupun mau silaturahmi atau ada kerjasama lainnya yang lainnya gitu ya, selain cinta, kamu masih bisa menerima dia ya. Tetapi yang aku lihat di sini kalian tuh akan terhubung lagi loh, terkoneksi lagi, nggak tahu ya, tapi memang secara terlihat di kartunya ya, nggak lama sih, mungkin ini kamu juga lagi pertimbangan, kamu juga sedang mengadakan banyak apa namanya, memfilter hal-hal yang apa yang harus dibuang dan mana yang baik buat kamu ke depannya. Aku lihatnya ini udah pertimbangan ya. Kayaknya sih kamu akan membuka mungkin komunikasi lebih awal ke dia ya, energinya sih gitu yang aku lihat. Kenapa? Karena kamu lebih banyak wawasannya, lebih paham kondisi perasaan dia, dan lebih kayak menguasai keadaan ya saat ini gitu. Kalau misalkan dia mungkin tidak sepandai kamu ya, kamu tuh seperti bisa meramalkan situasi ya, apakah ini akan terjadi kembali komunikasi atau enggak. Dan kamu itu pinter ya, bisa tahu memprediksi dan pas gitu. Dan kamu di sini juga memprediksi bahwa hubungan ini akan ada terjalin lagi komunikasi gitu. Kalau tadi aku lihat mungkin kamu saling diam-diaman, tapi ini kamu akan kayak lebih komunikatif ya. Di sini bukan karena kamu pengen marah, tetapi kamu membuka peluang untuk dia gitu. Karena apa? Karena kamu bisa menilai saat ini bagaimana kondisi dia. Dan aku lihat juga kamu masih butuh ya, kayak mungkin punya etika lah gitu ya. Jadi membuat kamu ini oke, kayak sebaiknya dihubungin aja deh gitu ya, biar nggak kecarin atau gimana. Karena sampai kamu nunggu beberapa lama ini pun dia nggak juga menghubungi kamu. Jadi kayak bukan nyerah ya, tapi ya udahlah, oke, mungkin aku yang lebih dulu untuk menghubungi dia, seperti itu ya. Dan ini ada inisial untuk akhir dari tema kita hari ini ya. Ini energi dari zodiak Sagittarius, Aries, Leo ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, ada Leo, ada Capricorn, Virgo, Taurus, dan ada Aries lagi, Leo dan Sagittarius, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan ada Gemini, Aquarius, Cancer, dan Sagittarius ya. Teman-teman semuanya, kalau aku lihat memang ini akan terjadi komunikasi ya. Dan komunikasi ini lebih kayak perdamaian sih kalau aku lihat ya. Kayak kalian tuh menyusun sebuah perjanjian, tetapi mungkin di dalamnya tidak berisikan tentang perasaan banget ya, tapi lebih kayak belum bisa saling melepas ya. Jadi pada akhirnya memang hubungan seperti mungkin berteman, atau memang ada apa ya, mungkin kamu nggak mau ngejalin hubungan serius atau berkomitmen dengan dia ya, tapi mungkin kalau dari dianya masih mau. Jadi kamu membuka peluang untuk komunikasi ini bukan untuk memberikan harapan ke sebuah pernikahan ya, tetapi untuk
menyembuhkan luka batin kamu juga, dan juga untuk membuat dia berubah ya, menjadi lebih kuat lagi perasaannya ke kamu. Kayak taktik yang kamu buka gitu ya, untuk naklukin dia lebih dalam lagi, mungkin seperti itu. Karena di situ ada King of Pentacles, dimana kamu pengen balas dendam. Tapi ini bisa ke arah yang buruk, iya, karena ada serigalanya ya. Kamu manipulatif dan kamu juga kayak nggak terima dengan sikap yang dia lakukan kepada kamu. Jadi kamu membuka peluang untuk duluan komunikasi ke dia itu, supaya dia kayak lebih jatuh lagi ke kamu gitu ya. Jadi kamu lebih senang lagi gitu, membuat dia lebih menderita kayak gitu ya. Bener atau tidaknya silahkan komen di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan semoga teman-teman sehat selalu ya, dan mohon doanya semoga selalu ramai ya, dikunjungi oleh teman-teman semuanya. Dah semuanya, see you.